階段3出先啦。Pass. Pass. 哇！你手牌咁靚嘅，如果唔係咁春，點炒你乾炒？好耐都冇遇過咁好嘅對手。Halo guys, film kali ini dimulai dengan terlihatnya seorang pria bernama King yang sedang bersama wanita selingkuhannya. King bersiap ingin menuju ke tempat perjudian. Saat ingin keluar, tiba-tiba saja ada istri King yang bernama Fanny sedang mempergokinya. Terlihat Fanny ingin memberikan suatu informasi kepada King. Namun ucapan King membuat Fanny mengugurkan niatnya dan pergi dari tempat tersebut. King pun mengejar Fanny, namun ia kehilangan jejaknya. Chung pun datang menjemput King untuk menuju ke tempat perjudian. Ternyata di tempat perjudian itu sudah dipasangi CCTV tepat di belakang tempat Beth bermain. Tujuan CCTV itu adalah agar setiap kartu yang Beth punya bisa diketahui oleh King melalui suara yang berada di perangkat kacamata yang King gunakan. Suara itu merupakan suara Jack yang menjadi operator CCTV. Saat sedang bertarung, tiba-tiba saja King mendapatkan telepon dari Fanny. Fanny mengatakan jika ingin bercerai darinya, dan Fanny pun memberitahukan kalau dirinya sedang mengandung anak dari King. Beth yang tidak mau menunggu lama menyuruh King untuk cepat kembali ke dalam permainan tersebut. Beth terlihat sangat kesal karena dirinya selalu dibuat kalah oleh King. Kekesalan itu dilampiaskan kepada wanita yang berada di sebelah Beth. King pun memenangkan pertarungan judi itu. Saking senangnya Jack kalau King mendapatkan uang, ia berteriak dan suaranya terdengar oleh Beth dari kacamata tersebut. Beth yang tak terima karena merasa dicurangi itu pun langsung menghajar King. Dan terjadilah perkelahian di sana. Perkelahian itu menyebabkan tewasnya Beth karena dibunuh oleh King. Akibat perkelahian itu, King mengalami geger otak yang menyebabkan pandangan matanya menjadi tidak berwarna. King kemudian dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang terjadi kepada Beth. King pun akhirnya mendapatkan hukuman selama 5 tahun penjara. Selama 5 tahun itu, King banyak belajar tentang memakai komputer dan cara menyimpan data dari pacuan kuda. Di tempat lain terlihat seorang pemuda yang bernama Naga Kurus yang sedang dihajar dan dihukum oleh Exword di tempat umum yang membuatnya menjadi merasa malu. Tak lama, Naga bertemu dengan Pak Leng. Di sana Pak Leng memberikan informasi bahwa King besok sudah bisa bebas. Ia pun diminta untuk menjemputnya dan membawanya ke tempat pemandian dan tempat hiburan malam. Keesokan harinya, Naga pun menjemput King. Saat Naga memanggil namanya, King tidak mengenali dirinya karena itu merupakan pertemuan pertama mereka berdua. Naga pun langsung membawa King ke tempat pemandian. Setelah berendam di sana, Naga membawa King ke tempat karaoke. Di ruangan bermain biliar, terlihat Rocky yang sedang menyiksa seorang wanita. Beruntung adiknya Naga Kurus yang bernama Ching datang untuk membantu wanita itu. Agar wanita itu dilepaskan, Ching pun mengajak Rocky untuk bertarung bermain biliar. Ching yang tidak bisa bermain pun kalah, dan ia mengumpat di dalam toilet. Saat teman wanitanya berlari keluar untuk mencari pertolongan, ia bertemu dengan King dan Naga. Wanita itu memberitahu bahwa Ching sedang berada di dalam masalah. Mendengar hal itu, King pun mengajak Rocky untuk bertarung bermain biliar dengan taruhannya sebesar $30.000. Rocky pun menyetujui ajakan King. King terlihat sangat jago bermain biliar. Akhirnya, Rocky pun berhasil dikalahkan oleh King, dan King pun mendapatkan $30.000. Ching pun berani keluar dari toilet itu. King saat ini sedang membutuhkan tempat tinggal. Ching pun memberikan tawaran kepada King agar ia tinggal di rumahnya. Sesampainya di kamar, Ching memberitahukan ke King kalau ia sudah mempunyai pacar yang bernama Raymond. Ia kuliah di Amerika. Tujuan Ching memberitahukan hal itu adalah agar King tidak mempunyai rasa fantasi terhadapnya. King juga memberitahu bahwa dirinya sudah mempunyai seorang istri dan anak yang tidak bisa dihilangkan dari hatinya. Mereka merasa kelaparan. Naga pun mengajak King untuk makan di tempat pesta pernikahan orang lain yang Naga sendiri pun tidak mengenalinya.
Di tempat itu, mereka menemui S yang sedang bermain judi. Saat mereka ingin keluar dari tempat itu, S pun mengajak Naga untuk bertarung judi dengannya. Namun, di dalam pertarungan judi itu, Naga kalah dan ia harus rugi sebesar $5.000. Saat S mengajak Naga untuk bermain lagi, King pun melarangnya. Karena Naga tidak akan pernah bisa menang melawan S karena ia ternyata melakukan sebuah kecurangan. King mengetahui trik kecurangan yang dilakukan oleh S. Mendengar penjelasan King tentang kecurangan S, Naga pun terlihat kesal. Sampai akhirnya, King menantang S untuk bermain judi dengan modal yang Naga kasih untuknya. King pun memenangkan permainan judi itu. Terlihat S yang kesal dengan King karena ia mengetahui trik kecurangan yang dimilikinya. S pun meminta anak buahnya untuk menghajar King usai makan malam nanti. Di toilet, S pun diserang oleh King dan Naga. S pun dikuncikan di dalam toilet. Betapa kagetnya Ching, di ruangan tempat main biliar sudah banyak wanita. Hal itu dilakukan oleh King dan Naga karena mereka memenangkan uang di pesta. King yang mendengar informasi bahwa di tempat itu terdapat Ma Chaomon, ia langsung keluar untuk melihatnya. Wah, Ma Chao merupakan raja penjudi yang ingin ditantang King bermain judi 5 tahun lalu. Di rumah, terlihat King dan Naga yang sedang mengikuti pertaruhan pacuan kuda. 號碼112337。 King memasang taruhan di nomor 5. Dengan ilmu yang King miliki saat di penjara, ia pun memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan uang sebesar $700.000. Tiba-tiba di sana datang pacar Ching yang bernama Raymond. Halo, maaf saya. Naga sepertinya tidak suka terhadap Raymond. Ia pun meninggalkannya ke dalam kamar. King yang terlihat sedikit curiga kepada Raymond pun meminta akun surel miliknya. Namun Raymond tidak memberikannya. King merasakan ada yang tidak beres dari diri Raymond. King merasa jika Raymond bukanlah seorang mahasiswa. Kehadiran Raymond di dalam kehidupan Ching hanya untuk memanfaatkan dirinya saja. Saat Naga sedang berada di telepon umum, ia melihat Raymond sedang berkencan dengan wanita tua. Naga yang tidak tega kepada adiknya itu pun akhirnya menyelidiki perlakuan Raymond. Bye-bye. Naga pun menyuruh seorang pria untuk mengambil dompet milik Raymond. Di restoran, saat Raymond sedang bermesraan dengan Ching, tiba-tiba saja datang Rocky yang memanas-manasi suasana romantis di antara mereka berdua. Mereka berdua pun pergi dari restoran itu. Namun saat ingin keluar, Ching dan Raymond kaget atas kehadiran Angela. Raymond pun akhirnya jujur kepada Ching tentang semuanya. Ching yang kecewa akhirnya menampar Raymond. Namun Raymond membalasnya. Hal itu membuat Naga merasa kesal. Naga pun langsung menghajarnya. Perkelahian terjadi di sana. Ternyata adegan tadi adalah settingan. Itu dilakukan untuk menjebak Raymond. Kini Rocky pun sudah berdamai dengan King dan Rocky menganggap King sebagai gurunya. Rocky meminta bantuan kepada King untuk membantunya bermain judi di kapal pesiar. Ia meminta bantuan King karena Rocky selalu kalah di dalam pertarungan perjudian tersebut. Awalnya King terlihat ragu, namun akhirnya King mau membantu Rocky. Sesampainya di kapal pesiar, mereka bertemu dengan Handsome. Saat King menyebutkan namanya, terlihat Handsome yang sudah tidak asing dengan nama tersebut. Handsome pun memberitahukan identitas dirinya kepada King. Ternyata Handsome adalah adik dari Beth, orang yang ia bunuh 5 tahun lalu. Pertandingan judi pun mulai. King memberitahukan Rocky trik untuk bermain agar bisa menang. Sampai akhirnya, Rocky pun mampu memenangkan pertarungan judi itu. Rocky pun membawa pulang uang sebesar $4 juta. Saat sedang menuju ke toilet, King menabrak seseorang pria. Ia baru menyadari pria itu adalah Chung. Ia pun langsung mengejarnya. Di sana Chung memberitahukan keadaan istri dan anaknya yang ternyata sudah meninggal saat mengetahui kalau King ditahan di penjara. Pertemuan mereka itu ternyata diketahui oleh seseorang pria. Keesokan harinya, King secara tiba-tiba sudah berada di rumah Chung. Betapa kagetnya King saat melihat Chung sedang bersama Fanny. Ternyata Fanny masih hidup.
Chung sudah berbohong kepada King. Hal itu membuat King terlihat sedih dan sangat kecewa kepada Chung karena selama di penjara, King selalu membuat surat untuk Fanny, namun oleh Chung tidak diberikan kepadanya. 點播啊？唔通真係靠你啊？我要出去做雞啊！ Di sana terlihat Naga sedang bersama seorang anak laki-laki. Ketika ditanya namanya oleh King, itu membuat dirinya sangat kaget. Karena nama anak kecil itu adalah King Wajik. Ternyata anak kecil itu adalah putra dari King. Ia pun langsung memeluknya dengan erat dan mengajaknya untuk bermain bersama. Kebahagiaan yang hilang selama 5 tahun terakhir ini baru ia rasakan kembali setelah bertemu dengan anaknya. King melihat Ching yang sedang bersedih. King pun menghampiri Ching. Saat sedang berbincang, tiba-tiba muncul Handsome di sana. Handsome meminta bantuan kepada King karena ia ingin membunuh Ma Chao, namun King menolaknya. Handsome pun mengancamnya dengan memberikan sebuah video di mana terlihat Fanny yang sedang diperkosa. Melihat video itu, King pun marah. Saat King ingin menyerang Handsome, ia sudah lebih dulu untuk menyerang King. Melihat keberadaan King Junior di sana, S pun langsung mendorong King Junior dari atas eskalator hingga terjatuh. 陳經，要佢同我合作，我有份。 King Junior pun harus berbaring di rumah sakit. Keesokan harinya, King sudah bersama dengan Handsome. Di sana, Handsome meminta King agar ia bisa membuat Brazil memenangkan pertarungan sepak bola dengan Prancis. Keesokan harinya, King pun bersiap-siap untuk menuju ke tempat perjudian itu. Sebelum ia pergi, King meminta agar besok Ching pergi ke stasiun pukul 9. Naga dan King pun pergi menuju tempat perjudian yang berada di atas kapal pesiar. Sebenarnya, tujuan King membantu Handsome adalah agar ia bisa menyelamatkan Chung dan Fanny. King dan Naga pun memasuki tempat pertaruhan judi itu. Di sana sudah terdapat Handsome dan Ma Chao Chon beserta anak buahnya. Di sana King membawa uang sebesar 50 juta dolar. Mereka membicarakan peraturan-peraturan dalam pertandingan nanti. Pertaruhan itu memainkan 2 permainan, yaitu pertaruhan judi di atas meja dan pertaruhan tentang sepak bola antara Prancis melawan Brazil. Di tempat lain, terlihat Naga yang sedang mencoba merubah antena siaran langsung agar siaran yang terlihat berubah menjadi siaran yang sudah mereka setting. Pertarungan pun terjadi. Terlihat betapa hebatnya skill bermain judi yang ia miliki. Pass. Pass， 手牌咁靚嘅，好耐都冇遇過咁好嘅對手。 Saat sedang bertanding, Naga melakukan hal yang fatal, yang dimana itu membuatnya disekap di sebuah ruangan. OK。Dan ia dihajar habis-habisan oleh S. Ternyata di ruangan itu terdapat Fanny dan Chung yang sedang disekap juga. 咁開心，大家出嚟執兩劑啦！玩兩手啊！ Naga yang menyimpan silet di dalam mulutnya itu pun langsung melepaskan tali yang diikatkan di tangannya. Emosi Naga yang sudah memuncak itu langsung dikeluarkan melalui tenaganya untuk menghajar S hingga ia tidak berdaya. Naga pun langsung membuka tali yang berada di tangan Chung dan Fanny. Mereka pun berhasil kabur dari sana. Pertaruhan judi di atas meja pun masih berlangsung. Pass. 有冇？ 又炒。 Terlihat Ma Chao yang sedang menahan sakit akibat penyakit jantungnya. 人哋唔使。咁忍得？ Pertaruhan sepak bola pun dimenangkan oleh Brazil. Pertandingan sepak bola itu pun berakhir. Tiba-tiba, Ma Chao pingsan karena penyakit jantungnya yang kambuh. Handsome terlihat sangat bahagia atas kejadian itu. Dia mengira bahwa Ma Chao sudah tewas. Handsome menembak Gary karena berusaha ingin membela King yang difitnah oleh Handsome bahwa dirinya sudah memasukkan racun ke dalam air yang diminum Ma Chao. Saat Handsome menodongkan pistol di hadapan King, tiba-tiba Ma Chao menyerang Handsome dari belakang. 關你先係我，佢求你，佢梗係會冇人出大啲喺我度啊！你已經明白啦嘛？ Ia pun menembak kepala Handsome hingga tewas.
Di stasiun, terlihat Ching yang sedang menunggu kehadiran King karena King sudah berjanji kepadanya bahwa ia akan menuju stasiun pukul 9 pagi. Saat King ingin menghampiri Ching, tiba-tiba saja tertabrak truk yang membuatnya tak berdaya. Namun ternyata, kejadian itu adalah rekayasa yang sudah direncanakan oleh King dan Naga. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!